Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Triana Wulandari dengan NIM 20309011134 dari kelas P4. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang materi psikologi pendidikan, yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu psikologi pendidikan secara singkat. Nah, jadi psikologi pendidikan yaitu cabang psikologi secara khusus yang mengkaji berbagai perilaku individu dalam berbagai kaitannya dengan pendidikan. Tujuannya untuk menemukan fakta, generalisasi, dan teori psikologis yang berkaitan dengan pendidikan untuk digunakan dalam upaya melaksanakan proses pendidikan yang efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu materi dalam psikologi pendidikan, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam peredaran waktu tertentu. Nah, pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses transisi dari konstitusi fisik atau keadaan jasmaniah yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Perkembangan secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut aspek-aspek mental manusia. Nah, seperti halnya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, kemampuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Sehingga dengan perkembangan tersebut akan semakin bertambah banyak pengetahuan dan kemampuannya, juga semakin bersifat sosial, moral, keyakinan, dan agama, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada hukum-hukum dari perkembangan dan pertumbuhan ini, yang dimana ada hukum konvergensi. Hukum konvergensi ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Lalu ada hukum perkembangan dan pengembangan diri, yang dimana merupakan hukum dimana anak tersebut ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Lalu ada hukum masa peka. Nah, hukum masa peka ini suatu fungsi atau mudah atau peka untuk dikembangkan. Masa peka merupakan masa yang terjadinya dalam perkembangan pada saat-saat tertentu. Misalnya anak usia 1-2 tahun yang mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru, sehingga yang diajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Nah, lalu ada hukum keperluan belajar dan hukum kesatuan anggota badan. Nah, jadi tiap-tiap anak terdiri dari organ-organ tubuh tertentu yang merupakan satu kesatuan di antara organ-organ tersebut, antaranya fungsi dan bentuknya. Lalu ada hukum tempo perkembangan. Nah, tiap anak mempunyai tempo, kecepatan, dan perkembangannya sendiri. Ada anak yang perkembangannya lebih cepat, ada anak yang tidak, dan yang lainnya. Lalu ada hukum irama perkembangan. Nah, menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani, hal ini berlangsung silih berganti, terkadang teratur, terkadang tidak, terkadang ada yang tenang, ada kalanya goncang, tergantung dari irama perkembangannya masing-masing individu tersebut. Lalu ada hukum rekapitulasi yang dimana merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung selama berabad-abad. Dengan hukum ini berarti perkembangan jiwa anak itu merupakan ulangan dan adanya persamaan dengan kehidupan sebelumnya yang dilakukan oleh nenek moyang. Lalu ada faktor-faktor. Faktor-faktor ini terdiri dari nativisme, empirisme, dan yang pertama itu nativisme, yang dimana Schopenhauer dari Jerman mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi dengan pembawaan bakat alami atau kodrat, dan pembawaan inilah yang akan menentukan wujud kepribadian seorang anak. Nah, empirisme itu lahir ke dunia perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajarannya gitu. Lalu
aliran konvergensi, yang dimana diungkapkan bahwa perkembangan jiwa anak itu lebih banyak ditentukan oleh dua faktor yang saling menopang, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang pengaruh pertumbuhan, yaitu faktor-faktor sebelum lahir, dimana sebelum dia lahir itu sudah mempengaruhi pertumbuhannya. Lalu ada faktor ketika lahir, faktor sesudah lahir, dan faktor psikologis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi psikologi pendidikan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.